17 tahun yang panjang, 17 tahun penantian, penuh harapan dan juga sedih. Fans Tottenham Hotspur sudah lama banget mimpiin saat ini. Mereka tetap setia dalam suka dan duka. Mereka percaya kalau waktu mereka akan datang lagi. Nah, di malam yang seru tanggal 22 Mei 2025 ini, penantian itu akhirnya selesai juga dengan indah. Piala Liga Eropa yang bersinar di bawah lampu stadion jadi milik Tottenham. Babak baru, era yang lebih cerah, sudah pasti dimulai buat klub London Utara ini. Kemenangan besar ini rasanya lebih dari sekadar piala. Ini tuh kayak kelegaan yang luar biasa, semua orang ikut senang dan lega. Stadion San Mamés yang megah di Bilbao, Spanyol, jadi panggung besar buat pertarungan Eropa ini. Manchester United, musuh bebuyutan, jadi lawan terakhir yang kuat. Suasana di dalam stadion tegang banget, semua orang deg-degan nungguin. Buat Spurs, pertandingan ini jadi kesempatan emas buat mengakhiri puasa gelar yang sudah lama dan menyakitkan. Buat Manchester United, ini mungkin kesempatan terakhir buat menyelamatkan musim mereka yang mengecewakan banget. Taruhannya, pokoknya, gede banget buat kedua tim. Setiap operan, setiap tackle keras, setiap momen bakal diliatin banget sama jutaan orang di seluruh dunia. Pertandingan sengit ini bukan cuma soal nambah piala lagi di lemari. Ini intinya soal mengembalikan kebanggaan. Ini soal membungkam orang-orang yang selama ini ragu sama kemampuan mereka. Tottenham Hotspur udah sering banget hampir menang, tapi gagal di tahun-tahun sebelumnya. Momen-momen yang menguji kesabaran fans setia mereka. Tapi kali ini, rasanya benar-benar beda. Ada semangat baru yang kuat banget kelihatan di tim ini. Semangat baru yang pantang menyerah ini dibentuk sama manajer mereka yang inspiratif, Ange Postecoglou. Semangat yang bisa dilihat dan dirasain semua orang. Perjalanan ke final yang tak terlupakan di Bilbao ini emang berat dan penuh tantangan. Ada pertandingan-pertandingan super berat di mana tim lain mungkin udah nyerah. Ada juga masa-masa ragu, itu biasa dalam perjalanan yang susah. Tapi tim Tottenham ini berhasil melewati semuanya. Mereka terus nunjukin karakter yang kuat dan tekad baja, nggak mau kalah. Sekarang mereka berdiri dengan bangga di ambang kemenangan abadi. Bunyi peluit akhir bakal jadi tanda apakah kekecewaan lama berlanjut atau bakal ada pesta pora kegembiraan yang luar biasa di London Utara dan sekitarnya. Pertandingan berjalan seimbang dan tegang, pertarungan final piala yang klasik banget. Terus di babak pertama yang seru, akhirnya ada gol juga. Itu momen yang keren banget dan mungkin ada sedikit keberuntungan juga. Pape Matar Sarr yang selalu energik, ngasih umpan silang yang mengecoh ke kotak penalti Manchester United. Bolanya kena pantulan yang gak disangka-sangka. Bolanya kena Luke Shaw. Apes banget. Bikin kiper United Andre Onana salah langkah. Waktu kayak berhenti pas bola melambung pelan ke arah gawang. Brennan Johnson yang sigap dan kayak predator ada di sana buat mastiin. Dia langsung nyamber, masukin bola ke gawang dengan pas. Gol Johnson bikin supporter Tottenham girang bukan main. Suaranya kencang banget, bikin budek. Itu gol yang pantas buat menangin final manapun. Gol itu nunjukin semangat menyerang yang ditanamin manajer Ange Postecoglou ke timnya. Buat Johnson, itu momen yang gak bakal dia lupain. Namanya bakal tercatat di sejarah Tottenham. Dia berhasil di panggung terbesar. Perayaan di lapangan heboh banget, sama hebohnya kayak kegembiraan di tribun. Ini momen yang mereka semua idam-idamkan. Ini keunggulan yang harus banget mereka pertahanin mati-matian. Tapi Manchester United yang kaget karena ketinggalan berusaha keras buat nyamain kedudukan. Mereka majuin banyak pemain bikin peluang. Disinilah kiper Tottenham Guglielmo Vicario benar-benar bersinar. Pemain internasional Italia ini kayak raksasa di bawah mister gawang. Dia menguasai daerahnya dengan mantap dan bikin beberapa penyelamatan penting. Setiap penyelamatannya disambut sorakan meriah dari fans Spurs yang datang. Dia kayak tembok kokoh, nggak ngebiarin United balik ke permainan. Ketenangannya di bawah tekanan berat luar biasa banget, dilihat semua orang selama pertandingan yang tegang itu. Penyelamatan paling penting dari Vicario datang di menit-menit akhir pertandingan. Waktu terus berjalan dan semua orang makin tegang. Manchester United dapat tendangan sudut di akhir laga. Bola diumpan ke kotak penalti dan Luke Shaw lompat paling tinggi, pengen banget nebus kesalahannya tadi. Sundulannya yang keras kayaknya udah pasti masuk gawang. Tapi Vicario dengan refleks yang luar biasa terbang nyelamatin gawang. Entah gimana caranya, dia berhasil nepis bola itu.
Itu penyelamatan yang bikin napas berhenti, penyelamatan yang nentuin kemenangan. Momen itu nunjukin banget ketangguhan Tottenham dan kehebatan Vicario di malam yang tak terlupakan ini. Ange Postecoglou, otak di balik kemenangan ini, udah ngelakuin sesuatu yang bener-bener istimewa. Pas dia datang ke Tottenham, dia janji bakal kasih piala. Dia bilang mau bangun tim yang bisa dibanggain sama fans. Baru di musim keduanya, dia udah nepatin janji itu dengan cara yang luar biasa. Manajer asal Australia ini, orangnya karismatik dan ngomong apa adanya, udah ngubah mental klub. Dia bawa filosofi menyerang dan keyakinan yang gak goyah. Kemenangan Liga Eropa ini bukti kepemimpinan dan kehebatan taktiknya ngebungkam semua kritik yang mungkin ada. Ini bukan cuma kemenangan buat Tottenham, ini momen bersejarah buat Postecoglou sendiri. Dia jadi manajer Australia pertama yang menangin piala besar Eropa. Prestasi luar biasa ini makin bikin catatan kepelatihannya yang udah keren jadi makin bersinar. Dia punya rekor unik. Selalu menangin gelar liga atau piala besar di musim keduanya di setiap klub yang dia latih. Dari South Melbourne ke Brisbane Roar, dari timnas Australia ke Yokohama F. Marinos dan Celtic, kesuksesan selalu ngikutin dia. Dia nanemin mental juara itu ke dalam ruang ganti Spurs. Para pemain jelas percaya banget sama visinya. Brennan Johnson, pencetak gol kemenangan, muji-muji manajer habis pertandingan. Ange udah bawa kita ke level baru katanya. Dia janji piala dan dia kasih. Kata-kata ini sama kayak perasaan seluruh skuad dan para fans. Dampak Postecoglou lebih dari sekadar taktik. Dia ciptain budaya yang positif dan bersatu. Dia bikin pemain percaya sama diri sendiri dan gaya main menyerangnya. Hubungan antara manajer, pemain, dan fans ini jadi kunci sukses mereka di Eropa. Selain kejayaan dan piala, kemenangan Liga Eropa ini bawa banyak keuntungan nyata. Yang paling penting, ini mastiin Tottenham Hotspur lolos ke Liga Champions musim depan. Kembalinya ke kompetisi klub elit Eropa ini diperkirakan bakal bawa untung besar sekitar 100 juta pound. Pemasukan ini bakal penting banget buat kuat skuad dan ngelanjutin tren positif klub. Bersaing lawan tim-tim terbaik di Eropa juga bakal kasih pengalaman berharga buat pemain. Dorong mereka jadi lebih hebat lagi di bawah arahan cerdas Postecoglou. Sementara Tottenham merayakan kemenangan susah payah mereka, kekalahan ini jadi gambaran suram buat Manchester United. Kekalahan di final Liga Eropa ini jadi penutup musim terburuk mereka sejak musim 1973-74. Ini pil pahit yang harus ditelan buat klub dengan sejarah sebesar itu. Nambah lagi penderitaan mereka gagal lolos ke kompetisi Eropa manapun musim depan. Ini baru kedua kalinya kejadian sejak tahun 1990. Tanda jelas kesulitan mereka sekarang. Tekanan pasti makin besar buat manajer mereka, Ruben Amorim, dan masa depannya mulai dipertanyakan. Statistik Manchester United musim ini parah banget. Kebobolan gol duluan lawan Tottenham itu yang ke-31 kalinya buat mereka di musim 2024-25 di semua kompetisi. Rekor buruk ini paling banyak di antara tim Liga Premier, nunjukin kelemahan mereka yang terus-terusan. Tapi buat Tottenham masa depan kelihatan cerah banget. Kemenangan Liga Eropa ini bukan dianggap sebagai akhir, tapi sebagai batu loncatan penting buat prestasi yang lebih besar lagi. Rasanya menang piala ini cuma bakal bikin mereka makin lapar buat sukses lagi di musim-musim berikutnya. Dengan tiket Liga Champions di tangan, Tottenham bisa siap-siap nguji diri lawan tim-tim elit Eropa. Ange Postecoglou bakal nikmatin tantangan bersaing di banyak kompetisi. Dia bakal berusaha ningkatin penampilan mereka di Liga Premier dan jadi penantang serius buat piala-piala lain. Pengalaman dari kampanye Eropa yang sukses ini bakal berharga banget. Skuad udah nunjukin kalau mereka bisa tahan tekanan dan tampil bagus di momen-momen penting. Ada rasa optimis yang kuat di sekitar klub. Keyakinan kalau ini baru awal dari era yang istimewa. Pemandangan perayaan di Bilbao dan di London Utara bakal terus diingat sama setiap fans Tottenham. Setelah 17 tahun yang panjang, penantian piala akhirnya selesai. Kemenangan ini yang diotaki Ange Postecoglou dan diraih sama pemain-pemain yang gigih, udah bikin semangat seluruh klub bangkit lagi. Kemenangan ini udah balikin kebanggaan dan jadi landasan buat sukses di masa depan. Pas Tottenham Hotspur
Siap-siap balik ke Liga Champions. Kerasa banget kalau klub ini lagi nanjak, siap nulis banyak cerita gemilang lagi dalam sejarahnya.